Oke, aku langsung ya guys. Nah, ini adalah IHSG. Seperti biasa kita start dari chart IHSG ya. Ini IHSG. Teman-teman perhatikan di sini hari ini IHSG-nya turun. Terus kalau kita perhatikan di sini ada pattern double tops kecil. 1 2 kayak gini. Nah, ini ada double tops kecil ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Supportnya di sini. Sekitaran di area MA50-nya atau 70, 50, 70, 60-an. Kalau misalkan double topsnya dia terkonfirmasi, dia akan tembus ke bawah sampai ke level berapa nih? Kita lihat hitung targetnya ya. Ini bisa turun sampai level 6935 atau 6940-an, dimana ini juga dekat dengan support MA100 gitu, dekat dengan support MA100 di sini. Terus ya, jadi teman-teman ada kemungkinan IHSG bisa lanjut turun lagi. Ini ada yang bilang dari hijau banyak yang minus. Sebenarnya kan koreksi hari ini tuh udah terprediksi, udah terantisipasi selama beberapa hari kemarin kan ya. Jadi beberapa hari kemarin ini udah kayak sebenarnya udah anticipated gitu. Kenapa marketnya koreksi? Sebenarnya alasannya masih dari global sih. Yang pertama, masih akan ada antisipasi bahwa inflasi itu masih bakalan naik baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, dalam 3 bulan ke depan ini diproyeksi masih bakalan naik inflasi karena kenaikan dari harga bahan baku. Bentar ya, ganti lightingnya dulu. Bentar ya guys ya, sabar ya. Ganti filter jadi begini deh. Jadi filter lucu-lucu. Mana tadi? Loh, kok jadi begini? Oke. Lucu juga ya pakai kayak ginian ya. Oke deh guys, biar nggak bosen nih teman-teman semuanya. Oke ya, biar nggak bosen teman-teman ya, biar nggak ngantuk gitu. Hilang, ya udahlah. Salah fokus hari ini. Oke guys. Malah mainan filter ya. Jadi inflasi ini masih diperkirakan bakalan masih akan bisa naik gitu. Jadi teman-teman, kita masih waspada untuk kenaikan suku bunga juga. Dan nanti malam ini bakalan ada pengumuman inflasi di US itu bakalan naik gitu. Proyeksi inflasi di Amerika ini masih akan tetap di sekitaran angka 8,3 atau tetap atau mungkin naik dikit gitu. Dan ini menjadi satu indikator yang mengukur keberhasilan pengetatan kebijakan moneter The Fed ya. Jadi kalau inflasi naik lebih tinggi dari proyeksi, ada potensi The Fed akan bisa lebih hawkish dalam FOMC meeting yang bakal diadakan tanggal 14 sampai 15 Juni 2022 gitu. Terus kemudian teman-teman kalau diperhatikan di kapan ya, Amerika ini ada jobless claim pada tanggal 4 Juni kemarin ya, itu naik sekitaran dari 202.000 itu naik jadi 229.000. Perkiraan naik 210.000 ya, jadi meningkatnya lumayan. Kenapa hal ini terjadi? Karena ada penurunan daya beli masyarakat gitu. Jadi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat jobless claim ini gitu. Jadi kenapa sih sebenarnya di Amerika ini banyak pengangguran gitu? Karena memang kondisi perekonomiannya di sana juga agak-agak melambat gitu ya teman-teman ya.
Terus hari ini tadi kalau kita perhatikan banyak saham yang turun signifikan. Kita lihat dari berbagai sektor, baik saham blue chip atau big cap dan juga saham sektor properti. Nah, kita perhatikan ini sama apa guys? Ini sama apa nih? Oke, ini sama apa ini? Ini saham apa ya? Tebak teman-teman, tebak. Saham Astra International. Jadi Astra International patternnya kayak gini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini kayak ada, sebenarnya bukan double top, enggak. Cuman mirip kayak double top. Ini top 1, top 2-nya. Ya, ini memang ada top kecil ya. 1, 2, 3. Nah, yang jadi perhatian adalah tops yang di sini nih. Ini lebih rendah daripada tops yang pertama atau tops yang ada di sini. Gitu. Jadi ini kurang bagus dan hari ini tuh Astra International breakdown dari MA50. Breakdown dari MA50-nya lumayan, volumenya agak besar dibandingkan dengan kemarin, dan nanti bakalan kemana Astra International? Bisa turun lagi. Ini supportnya lumayan kuat di sini. Aku tarik dari low yang ada di sini di 6850, terus kemudian aku tarik satu lagi dari low yang ada di sini nih di 10 Mei, yaitu tanggal 10 Mei sekitaran 6650. Nah, jadi teman-teman perhatikan di sini. Oh, ini dia yang nanya ya, ntar aku bilang ya, kok jawab nanti. Ini bisa turun sampai ke berapa? Bahkan bisa sampai ke sini. Ini ada yang nanya, bukannya wajar Astra turun karena IHSG turun juga? Bukannya wajar ya Astra International turun karena IHSG turun juga? Kebalik ya guys ya. Jadi turun karena IHSG turun, kebalik. Yang menyebabkan IHSG turun adalah saham-saham berkapitalisasi besar itu turun, sehingga membuat IHSG itu pergerakannya juga turun ke bawah gitu teman-teman ya. Jadi kalau ditanya Astra International turun bisa serok nggak? Bisa banget gitu. Jadi kalau misalkan turun bisa serok nggak? Bisa banget. Sampai di level berapa? Tenang, jangan buru-buru. Bisa kemungkinan sampai di level 6.300-an atau 6.350. Jadi angka di sini lumayan murah ya teman-teman kalau misalkan mau masuk di sini. Nah, terus kalau kita perhatiin nih dari sektor yang lain nih. Oke, teman-teman, dari sektor yang lain ya. Oke, sekarang teman-teman mau bahas sektor apa nih ya? Biar gak ngantuk nih. Biar gak ngantuk, kita mainan filter dulu. Kok gini ya? Baru kali ini saya main filter kayak gini. Lucu juga ya. Oke guys, ya, jadi selain Astra International, hari ini banyak saham yang juga terkoreksi. Kalau kemarin saham sektor teknologi itu banyak yang naik. Hari ini tuh yang naik bukan sektor teknologi atau sektor lain, tapi naiknya tuh dari sektor saham-saham second liner, third liner, dan juga saham-saham dari grup Panin. Nah, kita lihat hari ini beberapa saham terkoreksi. Sebelum saya bahas grup Panin dan juga saham third liner lainnya yang bakalan jadi peluang, kita akan bahas sektor properti dulu, karena pastinya banyak yang nanyain sektor properti, karena properti breakdown. Saham turun, apakah waktunya beli? Sabar dulu. Oke, ya, jadi teman-teman perhatikan di sini. SMRA kita kasih batas di angka 655. Nah, buat trader ini udah pasti breakdown dari 655 kena cut loss nih. Jadi kita nggak selalu benar ya. Ini nggak selalu benar. Jadi ini bisa breakdown juga. Breakdown ini kena cut loss. Tapi kalau investor gimana? Sebenarnya investor tuh ya hold aja. Cuman kayak yang aku bilang kemarin, kalau misalkan teman-teman tuh berinvestasi tapi mentalnya mental trader, nggak paham tentang perusahaan ini, ya udah cut loss dulu aja, daripada nanti kamu galau kalau misal keseret atau ketarik lebih jauh. Nah, kalau teman-teman yang memang investasi, mindsetnya investasi, teman-teman bisa hold atau biarin aja dulu gitu, dengan asumsi
duit yang dimasukin di sini nggak banyak, dan teman-teman punya satu fondasi atau the why tentang fundamentalnya perusahaan ini, jadi paham. Kalau misalkan kamu nggak paham fundamental, ya udah pakai technical aja. Kan kemarin kita plannya adalah beli di dekat 655. Jadi kalau misalkan breakdown risikonya nggak terlalu banyak gitu. Jadi kalau misalkan breakdown dari sini, ya teman-teman nggak siap berinvestasi, cut loss dulu aja. Ini ada yang bilang trade investor gitu. Oke, terus kemudian selain SMRA, kita cari emiten apa lagi nih? Kita cari emiten apa lagi? Wih, pakai filter kayak gini lucu juga nih. Kita cari emiten properti yang lainnya, yaitu Pewon, Pakuwon Jati. Pakuwon Jati ini dia udah naik duluan sebelum yang lainnya naik gitu. Oke ya. Jadi dia udah naik duluan sebelum yang lain naik. Jadi kalau untuk SMRA dan juga untuk BSDE itu posisinya dekat support yang paling bawah, dekat support di sini, di bawah sini. Tapi dia udah naik kemana-mana untuk Pakuwon, dan aku gambarnya ini aku bersihin ya biar kalian bisa kelihatan jelas ini ada pattern apa untuk Pakuwon. Nah, untuk Pakuwon ini teman-teman, ini kelihatan ada pattern head and shoulders. Satu shoulder kiri, terus shoulder tengah, shoulder kanan. Dan aku bilang koreksi hari ini baru permulaan buat IHSG ya. Kalau misalkan dia breakdown dari 480 atau 478 deh, 478, dia bakalan bisa kemana nih? Dia bisa sampai ke, waduh, kok nggak enak ya? Kayaknya jangan pakai ini deh, nanti teman-teman pada galau semuanya. Yang jelas kalau misalkan 478 tersentuh atau breakdown, bukan nggak mungkin dia akan turun ke support terdekatnya di 444, karena secara MA ini juga 2 MA berapa dia? MA 100 dan 200 ini udah ketembus ke bawah. Jadi bisa sampai ke 444, bahkan bisa ke 424, bisa sampai ke 420 gitu. Head means bukan shoulder tengah. Iya, ini head sebenarnya. Nah, diambil dari head tuh bisa agak jauh gitu. Oke. Ini saham Pewon. Ini saham Pewon, guys. Oke. Ya. Buat menghibur kalian, marketnya lagi merah, jadi kita pakai filter lucu-lucu deh ya. Buat hiburan. Oke, satu lagi sektor properti yang aku masih akan bahas, yaitu BSDE. BSDE ini kita antisipasi untuk buy on weakness-nya tuh di level di bawah sini. Nih. Di level 890, which is ini belum breakdown. Ini belum breakdown dari sini. Kalau misalkan mau buy on weakness ya, kalau mau ekstrim untuk manage risikonya di 890 sampai 900-an, di dekat-dekat sini. Nah, tapi kalau takut ya nggak usah dulu, wait and see dulu, karena kalau ada kenaikan suku bunga, sektor properti bakalan ada dampak juga gitu ya. Jadi intinya batasnya 890. Oke, terus ada yang nanya untuk ACS gimana? Nggak Natalan ya, pakai filter Natalan, pakai filter yang ini deh, lucu-lucu ya, biar teman-teman semuanya terhibur. Oke, nah ini adalah ACS. Teman-teman bisa lihat di sini ACS, dia breakdown dari MA berapa ya? Ini breakdown dari MA 20-nya sih udah beberapa waktu yang lalu, dan ini kemarin dia breakdown dari support 960. Teman-teman yang investor berjiwa trader ya boleh batasin risiko dulu kalau sementara dia dekat dengan angka 960 ini, kalau belinya dekat dari area ini. Tapi kalau kamu ngerti fundamental dan mantap secara fundamental ya hold dulu aja gitu. Oke. Terus ya anyway, pada nanyain INKP dan juga TKIM gimana? Ya sebenarnya kalau kita perhatikan memang kondisi market saat ini kan memang lagi berpotensi turun atau terkoreksi. Kita tuh udah bahas sebenarnya IHSG itu rawan koreksi dari beberapa waktu yang lalu. Tapi naik terusnya tuh sebenarnya bukan karena sesuatu yang fundamental. Kita udah bahas
berkali-kali ya, bukan karena sesuatu yang fundamental, tapi karena naiknya IHSG ini dikarenakan saham GoTo, Gojek, Tokopedia naik. Nah, hari ini kalau misalkan nggak ada dorongan dari GoTo, terus nggak ada dorongan dari saham-saham perbankan, terus IHSG didorong apa? Nggak ada yang dorong IHSG, yang gerak saham-saham lapis 2, lapis 3 gitu loh. Jadi teman-teman fokusnya di sini kembali lagi wait and see untuk trader, dan juga investasi jangka panjang untuk saham-saham yang lagi di area support atau lagi di bawah gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan untuk saham INKP dan TKIM. Oke, ini INKP dan juga TKIM guys. Ini INKP dulu, dia masih bergerak dalam range sideways kecilnya. Range sideways kecilnya tuh di angka berapa? Kita coba kasih batas di sini. Ini batas atasnya 8450, batas bawahnya di 8175. Dia masih zigzag di sini gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa balik sampai ke level 7900. Jadi memang belum uptrend. Kalau dia turun bisa dicicil buat teman-teman yang mau investasi untuk jangka menengah dan jangka panjang gitu ya. Terus kemudian selain itu ada support yang sangat kuat sekali di 7175. Sebenarnya support ini support yang paling kuat teman-teman kalau mau buy on weakness banget buat investasi, the best price di sini. Dan ini low risk. Kalau breakdown dari 7175 ya makin downtrend. Tapi untuk INKP masih agak-agak jauh guys gitu. Oke, terus anyway, grup panin aku akan bahas, pastinya aku akan bahas, dan aku akan bahas TKIM juga ya, TKIM INKP. Oke, aku akan bahas TKIM INKP. Tadi INKP udah, ntar aku bahas TKIM ya, bentar lagi ya. Miss Portoku merah semua, nggak apa-apa, biasa kok di market merah semua. Kalau hijau terus malah saya bingung. TKIM patternnya ini kita gambar, saya coba gambar beberapa hari kemarin dan patternnya memang kayaknya ngikutin ini ya. Jadi tadi sempat merah banget kena di MA50, di M-Trade ada di remind untuk buy on weakness, dia mantul. Kayaknya sih masih bakalan sideways dulu sampai supportnya 6850-an, sekitar 6850, 6825 di sini gitu. Jadi teman-teman nggak usah stres, market hari ini turun itu udah terprediksi, udah terantisipasi ya. Jadi sabar-sabar aja lah, sabar aja gitu. Yang investasi sabar-sabar aja, justru ini malah kesempatan teman-teman bisa dapat barang lebih murah gitu, terutama untuk sektor komoditi non energi. Nah, tapi kalau misalkan untuk saham-saham yang buat trading, teman-teman juga harus hati-hati. Nah, ini semen, kayak saya sekarang bahas semen ya, kayak SMGR ini turun signifikan. Terus kemudian saham yang lain misalkan SMBR ini juga turun lumayan signifikan gitu. What to expect gitu. Ini sebenarnya udah digambar dari beberapa hari kemarin, petanya dia bakalan turun, dan turunnya SMBR ini contoh ya, semen batu raja, turunnya dengan volume transaksi kecil. Artinya gimana ya, ini normal-normal aja gitu. Sentimen global masih akan ada kenaikan suku bunga lagi dan inflasi bakalan naik ya. Ini dia koreksi normal aja. Teman-teman ingat nggak sih sebenarnya beberapa hari yang lalu itu aku sempat ngebahas ya, nah lucu nih ya, beberapa hari yang lalu tuh aku sempat ngebahas tentang saham-saham dari sektor komoditi non energi. Salah satunya adalah semen, dan kemudian ada pulp and paper, ada juga sektor poultry gitu ya. Jadi poultry gitu. Jadi waktu itu pas breakout aku ada review, aku bilang bahwa sabar ya, ini bagus kenaikan pada hari tersebut, dan kalau di SMBR tuh 30 Mei itu saham-saham semen pada naik. Ini satu hal yang sangat bagus, tapi bagus bukan berarti akan langsung ngegas, karena dia akan membangun satu fondasi atau satu base dulu. Ketika dia membangun satu fondasi atau satu base, waktu itu naik dengan volume tinggi, pas turun volume kecil, berarti masih oke. Jadi teman-teman perhatikan, ini naik dengan volume tinggi, terus kemudian turun volume kecil, ini masih oke gitu ya. Jadi teman-teman
di sini buat yang investasi tenang aja, tapi kalau untuk yang trading udah keluar ya, jadi kita udah exit gitu buat yang trading. Daun rontok identik foto rontok, ya wis lah tak ganti ini, hati-hati. Jadi pesannya adalah hati-hati. Apa sih pakai filter daun berjatuhan biar kamu terhibur gitu loh. Oke lah. Lebih baik beli sebelum right issue atau sesudah right issue untuk SMBR, tanya Sunday Fleur. Aku nggak saranin beli sebelum right issue, kalau bisa setelah right issue, karena biasanya pas right issue tuh saham tuh turun, harga saham turun. Kenapa? Ketika right issue sebenarnya menimbulkan satu dilusi buat investor atau pemegang saham lama kalau misalkan dia nggak nebus saham baru atau right-nya. Jadi ketika dikeluarkan saham baru, istilahnya tuh kayak gini ya. Jadi misalkan satu perusahaan dia nerbitin 10 juta lembar saham gitu. Terus kemudian kebanyakan 1 juta deh, perusahaan nerbitin 1 juta lembar saham, dan teman-teman misalkan punya 10% ya, atau 100.000 lembar saham. Kemudian dia menerbitkan 1 juta lagi saham, sehingga total saham beredar tuh 2 juta. Kalau teman-teman nggak nebus right-nya 100.000 lembar lagi, maka kepemilikanmu yang tadinya 10% itu jadi 5%. Nanti ngefek di pembagian dividen. Nah, itu yang namanya dilusi, dan hal itu menimbulkan satu efek cukup negatif buat para pemegang saham. Makanya seringkali harga sahamnya turun gitu. Oke. Meski Porto Merah ikut M-Trade pasti tenang, kita ada cut loss beberapa saham guys. Aku mau kasih lihat, ada profit taking, ada cut loss. Coba kita lihat ya. Oke. Nah, ini PTBA, kita profit taking tadi sekitaran 13-14%. Dalam jangka menengah kok masih bisa hijau sih marketnya lagi gini. Ini kan saham yang kita udah beli sejak 5 April kemarin guys, jangka menengah gitu, dan kita amanin profit dulu. Kenapa PTBA dijual? Ya, jadi kita kasih tahu kapan beli, kapan jualnya. Karena dia breakdown lagi, dia turun lagi gitu. Terus kemudian selain PTBA kita ada MDLN kita jual juga tadi untuk profit taking, masih hijau MDLN-nya. Ya, jadi tadi karena keluar ekor tinggi dan MDLN tadi scalping aja, cuan 9-10%. Terus kemudian Astra International kita juga jual, dan aku udah bahas kenapa Astra International kita jual jangka menengahnya. Karena Astra International ini breakdown dari 2 MA sekaligus, ini ada MA20 dan MA50 gitu. Jadi tadi kita jual dulu gitu. Terus kemudian Astra International yang jangka pendek kita ada cut loss, yang jangka menengah profit taking. P1 kita ada cut loss, SMRA, BBTN juga cut loss gitu. Ya, jadi ada profit taking, ada cut loss-nya. Oke. Nah, terus Cika Belet apa nih, lihat Gagu Bobo dari awal tahun minus terus. Kok lucu sih, dari awal tahun minus terus. Oke. Buat menghibur kalian ya guys. Oke. Tenang aja, dari awal tahun minus terus ya berarti kamu belum beruntung, udah gitu aja deh ya. Don't be too hard to yourself, jangan terlalu keras pada diri sendiri dan menyalahkan diri sendiri kalau portfolio lagi merah, karena memang kondisi marketnya juga belum terlalu mendukung. Sebenarnya kalau dari awal tahun itu IHSG udah naik banyak. Mungkin kalau pilihan saham kamu oke, kayak saham-saham perbankan besar, harusnya sih portofolio kamu sempat hijau, tapi nggak usah mikir kayak ya waktu itu aku nggak beli gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang namanya juga proses, dijalani aja gitu ya. Oke. Rekomen saham yang bagus untuk jangka panjang secara fundamental. Itu aku udah sering banget bahas ya. Astra International, perbankan besar, 4 perbankan besar, kalau pas turun dalam, teman-teman boleh tuh collect tuh. Jadi sekarang sebenarnya lagi peluang gitu.
Ini ada yang nanya, Charlie Ananda, hari ini emiten coal banyak yang turun, koreksi normal atau udah mulai rotasi dari sektor komoditi? Apa per hari ini sih masih koreksi normal, tapi kalau seandainya dilanjutkan jatuh dengan volume besar, maka itu artinya udah mulai rotasi sektoral. Halo, ada Pak Rudianto, aku wave dulu. Halo Pak Rudianto, aku suka lo baca-baca Aji, Pak Rudi. Oke, terus ada yang nanya BCA gimana gitu. Tadi aku ada bahas untuk saham yang buat investasi jangka panjang, selain ada ASII, teman-teman juga perhatikan dari sektor perbankan ya. Nah, ini sesuai dengan antisipasi kita nih untuk sektor perbankannya. Teman-teman perhatikan di sini, ini BCA. Aku ada bilang BCA tuh masih akan zigzag di 7250 sampai 7750. Jadi zigzag di sini. Dan ini kemarin meskipun naik kencang, aku bilang ke teman-teman udahlah nggak usah terlalu FOMO. Ada yang bilang aduh BCA-nya udah naik nih sampai 7750 tanggal 31 Mei kemarin. Tenang aja, masih bisa turun kok, masih bisa zigzag turun gitu loh. Dan benar, meskipun beberapa hari fluktuasi, ini turun lagi gitu, masih bisa nggak dapat 7250. 7250 masih di range-nya, masih bisa. Dan bahkan jangan all in ya 7250, karena aku ngelihatnya ya, kita ngelihatnya ini ada lower high, terus kemudian di sini juga ngebentuk lower high dibandingkan yang ini ya. Jadi kalau dibandingkan yang ini memang lebih tinggi, tapi sebenarnya kita perhatikannya tuh 1, 2, itu angka 2 tuh nggak jelas nih saya gambarnya. Terus ini 3, ini membentuk lower high. Jadi kalau lower high trennya agak kurang bagus. Kalau misalkan dia breakdown dari 7250, ini bakalan jadi agak-agak downtrend untuk jangka pendek. Tapi ya malah lebih bagus nih gitu, malah lebih bagus. Terus ini ada Biden Gaming bilang dia nyesel nggak jualan BBCA tanggal 31 Mei kemarin. Gak usah nyesel guys, aku juga nggak jualan BCA aku karena aku buat long term investing, tapi aku nggak rugi juga gitu karena aku udah ngumpulin tuh dari beberapa bulan yang lalu lah. Ada juga modal aku yang modal deket-deket harga sekarang, dimana aku kumpulkan itu di sini gitu. Jadi aku kumpulin BCA bertahap. Ada juga yang modal-modal di sini sekitaran Desember 2021 di sini. Jadi sekarang balik modal dong. Iya balik modal. Kenapa sih Ellen kok nggak jual di atas aja, kan lumayan tuh kan jualan di level 8.300, cuannya udah berapa persen nih teman-teman. Perhatikan nih dari bawah sampai ke atas ini cuannya udah 13%, lumayan banget, dan dia lumayan mendominasi portfolio saya gitu. Ya anyway, tujuannya kan buat investasi dan ini uang dingin banget. Ya udah gitu. Justru kalau malah makin turun kita malah makin seneng. Mindset trading dan investasi mesti harus dipisahkan gitu ya. Mesti harus dipisahkan. Apa ya ini ya? Aneh-aneh. Nah gimana, kita nggak bisa mengendalikan harga saham, jadi yang kita lakukan adalah ngeflow. Dalam hidup ini aku pribadi juga belajar ya, supaya kita bisa membedakan antara hal yang kita kontrol dengan hal yang tidak bisa kita kontrol. Apa yang bisa kita kontrol dalam saham, berapa banyak uang yang kita bisa pakai untuk transaksi, kemudian kapan kita mau jual, dan kapan kita mau beli, baik jualan untuk profit taking maupun untuk stop loss atau pembatasan risiko. Itu yang di dalam kontrol kita. Tapi harga saham mau bergerak kemana, itu di luar kontrol kita. Jadi maka dari itu kita harus siap kemanapun dia pergi, dan sebaiknya jangan berharap. Tuh aku jelasin di buku aku yang hitam ini, Smart Traders Not Gamblers ya. Intinya sih sebenarnya buku ini tuh lebih banyak bahas tentang psikologi trading gitu. Dan salah satunya adalah jangan berharap, jangan ngarep ketika trading tuh ya nyantai aja gitu. Inflasi US udah keluar 8,6% dan itu di atas ekspektasi, dimana angkanya ekspektasinya di angka 8,3. Jadi itu bakalan jadi satu hal yang nggak bagus dan bisa menyeret market turun lagi. Tapi sekali lagi nggak usah takut teman-teman, selama kamu punya saham fundamentalnya bagus. Kalau misalkan dia turun atau teman-teman nggak sempat cut loss, anyway,
ya masih oke lah gitu. Investor sebenarnya bukan cut loss. Kayak BCA ini misalkan teman-teman punya, ya makin turun makin dibeli. Mindset investor tuh bukan cut loss. Cut lossnya investor tidak berdasarkan harga saham, tapi berdasar fundamental. Bisnis model, pangsa pasar berubah, manajemen profitability berubah jadi jelek. Nah itu waktunya investor untuk berpikir untuk mulai menjual sahamnya. Tapi kalau misalkan semuanya masih baik-baik saja, harga saham turun malah jadi kesempatan gitu. Terus ini Daniel 0979 bilang resesi menanti. Udah nggak usah takut lah sama resesi. Resesi itu kan definisinya adalah ekonomi itu negatif pertumbuhannya selama 2 kuartal gitu loh. Tolong efeknya biar kamu happy, gak usah mikirin market merah terus gitu loh ya. Jadi resesi itu adalah pertumbuhan perekonomian negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Nah Amerika tuh udah tumbuh negatif selama 1 kuartal. Kalau misalkan turun lagi 1 kuartal lagi, dia bisa disebut resesi. Nah what to expect kalau misalkan terjadi resesi? Nggak usah pusing guys, nggak usah stres gitu. Kalau misalkan teman-teman ngelihat US market bakalan resesi, ekonomi US bakalan resesi, yang terjadi apa sih sebenarnya? Nggak akan terjadi sampai sesuatu yang signifikan banget di market yang sampai crash besar-besaran, enggak. Paling harga saham tuh turun dikit-dikit aja, turunnya tuh masih bertahap, oke gitu loh. Nggak sampai crash yang sampai gimana banget gitu. Di Indonesia juga, dan masih akan baik-baik saja gitu loh. Jadi kehidupan perekonomiannya melambat tapi nggak sampai yang parah-parah banget gimana gitu ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini buat investasi. Rehan ST, kasih kami berita bagus untuk menenangkan hati gara-gara portfolio merah semua hari ini. Rehan, aku mau tanya kamu, saham kamu tuh portfolionya apa aja gitu, isinya apa aja? Aku nggak perlu dalam tanda kutip tuh memanipulasi berita atau membuat berita yang tadinya beritanya tuh sebenarnya sentimennya cenderung sideways atau bearish, aku ubah jadi sesuatu yang menyenangkan telinga. Enggak perlu. Aku cuman bisa bilang bahwa market itu naik dan turun wajar, dan ketika turun itu kesempatan buat kita semua untuk mulai berinvestasi jangka panjang. Jangan cuman mikirnya untuk trading jangka pendek aja gitu loh. I don't sell the get rich quick thing dalam investasi saham. Jadi saya nggak akan ngomong bahwa dalam investasi saham kamu bisa kaya cepat, tapi kamu bisa menabur dalam investasi saham ini pelan-pelan. Ketika marketnya turun, kamu nggak akan kecewa gitu. Ketika naik, kamu juga nggak akan kecewa. Oke? Jadi kata Pak Teddy nih, resesi kalah sama Messi. Oke lah. Sekarang kita akan bahas grup Panin, guys. Kita akan bahas grup Panin. Oke, sekarang kita lihat di US market lagi. Saham-saham grup Panin naik signifikan hari ini. Contohnya adalah Paninvest Tbk. Hari ini naik dengan volume transaksi sangat tinggi. Kalau kamu belum punya, ya dia masih bakalan bisa naik lagi besok. Tungguin retracement-nya atau tungguin konsolidasinya. Kemudian yang berikutnya, selain PNIN, ini ada saham grup Panin yang lain yang juga udah naik sangat signifikan sekali. PNLF naik tinggi, biarin aja, tungguin dia konsolidasi, jangan dikejar, tungguin dia konsolidasi kayak gini. Terus kemudian kita akan lihat saham grup Panin yang lainnya, yaitu PNBS, Panin Dubai Syariah. Kalau nggak salah tadi Mtrade ada masuk deh di PNBS. Dan ini kita masukin untuk jangka menengah ya. Kalau untuk swing tradingnya ini tadi agak ketinggian masuknya karena naiknya lumayan cepat. Kita untuk swing trading nunggu dia koreksi di bawah 80, tapi kayaknya nggak bakalan dikasih. Hari ini naik volume transaksi tinggi dan dia breakout dari beberapa resisten sekaligus. Kita dapat di harga 82 sampai 85. Kita sih nawarnya di 70, tapi kita dapat di harga jadi gini, kita rekomendasi dari 70 sampai 85 untuk jangka menengah. Tapi tadi ketika sejak kita rekomendasikan dia tuh berfluktuasi antara 82 sampai 85. Jadi PNBS tuh di Mtrade dapatnya di 82 sampai 85. Meskipun sebenarnya latest recommendation-nya itu di angka 70 sampai 85. Jadi kita fair ya guys ya. Bukan berarti kalau kita ngomong rekomendasi harga 70 sampai 85 terus ditulis di portfolio kita terbeli 70 sampai 85, enggak.
kalau dia 70 sampai 85 kita rekomend di situ. Ternyata terbelinya atau fluktuasinya tuh masuk di dalam fluktuasi range itu tuh cuman dia sempat turun sampai ke 82, maka tercatat di mTrade ini cuman sampai 82 doang gitu. Jadi 82 sampai 85 doang gitu. Nah, jadi teman-teman di sini ya ini PNBS, teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Dia breakout beberapa resistance sekaligus. PNBS tadi breakout dari 70, terus kemudian breakout dari 77. Kita masuk untuk jangka menengah. Jangka menengah ini path-nya gimana? Dia bisa naik dulu atau dia bisa juga koreksi. Kalau dia koreksi, dia akan menuju ke 69 atau mungkin 67 bisa juga gitu ya. Jadi dia akan sideways di sini, dapat kesempatan lagi dan kita akan lanjut untuk hold dia. Nah, terus ada sentimen apa sih untuk 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 grup panin ini ada sentimen apa? Sentimen euforia pembagian dividen aja, kayaknya bakalan ada pembagian dividen yang cukup besar bagi dividen jumbo. Dari dua saham grup panin yaitu PNBN dan juga PNLF itu bakalan mengadakan rapat umum pemegang saham pada tanggal 22 Juni dan 30 Juni mendatang gitu. Oke, ya. Jadi ini market nih berekspektasi kedua saham itu bakalan membagikan dividen jumbo setelah 17 tahun terakhir absen bagi dividen gitu. Terus kemudian valuasinya juga cukup murah ya untuk PNBN, PNLF, PNBS, PNIN. Kita akan bahas di seminar cuan plastik besok. Kita akan bahas untuk grup panin. Oke ya. Terus dapat signal sahamnya nggak? Dapat, tapi tadi kita di PNBS-nya ada yang bilang dapat signal PNBS udah siap mau beli, baru ditinggal ke WC bentar udah langsung lompat jauh. Ya udah nggak apa-apa, nggak dapat itu pun nggak apa-apa. Jadi belajar untuk berjiwa besar tuh artinya ya udahlah, nggak semua saham bisa kita beli gitu ya. Jadi kayak ketinggalan dikit-dikit juga ya nggak apa-apa, masih ada kesempatan saham yang lain. PNLF gimana? PNLF ya ini tadi aku bilang dia udah ketinggian gitu. Terus sekarang kita akan lihat untuk saham lainnya, saham second liner, third liner lainnya ya. Kita akan lihat dari sektor transportasi, ada saham Bluebird. Nah, Bluebird ini menarik guys. Bluebird ini menarik, kenapa? Kalau teman-teman perhatikan Bluebird ini, nah ini dia turun lagi, dia turun sampai menyentuh Fibonacci 382-nya dan volume transaksinya kecil, jadi teman-teman masih bisa nih kumpulin, beli dikit-dikit gitu sampai level 1485 di sini. Nah, kalau misalkan dia turun lagi ke 1485 itu sebenarnya udah mulai best price banget dan volume transaksinya kecil, jadi sabar aja, tungguin dia bisa menguat gitu. Positif aja Miss, semua akan indah pada waktunya. Tidak semua ya, kalau sahamnya fundamentalnya jelek dia nggak akan naik juga, nggak akan indah pada waktunya juga gitu. Lama banget waktunya kapan gitu. Semua indah pada waktunya, tapi masalahnya pertanyaannya waktunya kapan. Oke, terus sekarang kita ke BC yang di sini masih sideways teman-teman ya. Di sini masih sideways untuk BC. Ini dia ketahan area support sekitaran level 1745 supportnya, kemudian resistennya 1925, dia akan bergerak sideways dalam range ini. Jadi bahkan kalau misalkan sampai ke 1705 atau 1705 pun atau 1700 ini juga masih angka oke untuk teman-teman bisa untuk buy on weakness, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi semua harus CL pada waktunya dong, nggak juga gitu teman-teman. Kalau investing mah nggak usah CL pada waktu, nggak usah CL gitu nggak apa-apa. Nah terus ini S Hardware tadi banyak yang nanya ya, S Hardware jadi downtrend nggak sih ini? S Hardware jadi downtrend nggak? Nah ini teman-teman aku udah bahas tadi S Hardware, memang dia turun ya, agak-agak breakdown dari supportnya, agak downtrend gitu. Tapi untuk S Hardware sendiri dia bakalan bagiin dividen sebesar 359,4 miliar atau 50% dari laba bersih, dividen payout ratio-nya 50%, dividen yield-nya sekitaran 2,25% gitu ya. Oke.
Nasrullah Aldiawan, lucu. Semua kan jadi investor pada waktunya kalau telat cut loss. Trader telat cut loss bakalan jadi investor pada waktunya. Bahas ITMG, aku bahas deh ITMG ya, sektor komoditi batubara aku bahas dulu. Ya untung bisa connect lagi. Nah ini udah turun lumayan signifikan, lumayan besar candlenya ya. Jadi ini yang aku bilang ITMG dia bakalan bisa sampai ke level terdekat sih 33150, bahkan bisa ke 32675. Terus selain itu dari sektor komoditi batubara ini ada saham Adaro, dia juga kalau Adaro ini turun ini udah terantisipasi sebenarnya sampai level 3380-an gitu, bisa mantul lagi dikit. Cuman teman-teman seperti yang aku bahas beberapa waktu kemarin ya, bahwa sektor komoditi energi atau sektor coal ini udah mulai rawan banget, rawan koreksi karena naiknya udah lumayan tinggi, bahkan bisa ada rotasi sektoral gitu. Dan saat ini sentimen di market lumayan sepi, jadi mungkin untuk trader wait and see dulu aja. Untuk trader wait and see, sedangkan untuk investor jangka panjang mulai siapin duit buat nyerok. IHSG masih bisa turun ya, masih bisa turun untuk IHSG. Oke ya. Jadi ini banyak yang nanya juga tentang ESA. Teman-teman jangan lupa join seminar Cuantastik besok ya. Tolong teman-teman bisa join seminar Cuantastik besok. Oke. Jam 10 pagi kita akan bahas tentang saham multi bagger, kita akan bahas tentang kondisi market global juga, dan pastinya pilihan-pilihan saham. Grup Panin kita akan bahas juga besok. Terus kemudian TKIM, INKP, fundamental dan teknikal kita bahas besok, dan pastinya saham-saham potensi multi bagger lainnya. ESA sesuai dengan antisipasi bahwa dia masih bisa turun sampai level 900-an, dan ini masih dalam perjalanan menuju level 900. Kemungkinan dia akan mantul sekitaran level 900, di angka 900 di sini karena ada support kuat MA 100 ya. Jadi sebenarnya ESA kalau di mTrade ini udah nggak ada, udah exit, udah sell. Jadi kapan hari ESA sell itu sekitaran cuan 140% dari 31 Mei kita jual, belinya 24 Januari. Nah ini ESA ada beberapa kali transaksi ya, ini yang jangka pendek gitu. Oke. Iya, kebakaran semua hari ini kata Brigita Phoebe, tenang aja masih bisa turun lagi marketnya. Dan nikmatin aja guys, untuk trader wait and see dulu, nggak usah terlalu banyak activity. Untuk investor ini kesempatan kalau kamu mau masuk ya, mau nyerok gitu, investasi apa aja, saham-saham big caps perbankan. Contohnya BCA, kemudian BRI, Bank Mandiri, BBNI, tunggu turunnya. Beberapa hari ini masih akan turun lagi, pekan depan kemungkinan bisa koreksi lagi gitu. Terus kemudian Astra International, TLKM, nah itu juga kesempatan teman-teman. Terus Unilever, ICBP, GGRM, HMSP, tunggu koreksinya. TLKM ini turunnya cakep banget ya. Kenapa aku bilang turunnya cakep banget? Dia udah ketinggian naiknya. Buat teman-teman investor sebenarnya masih agak kemahalan, valuasinya udah nggak bisa dibilang murah lagi gitu loh. Jadi ketika dia membentuk lower high, ini TLKM kita lihat dia masih bisa turun lagi nih, bisa sampai level 3.580-an gitu. Jadi ditunggu aja, sekarang pun udah lumayan di support kuatnya. Kalau mau nyicil punya investasi TLKM dikit dulu aja. Intinya ini masih belum berlalu, koreksi masih belum berlalu, masih bisa turun lagi baik di saham big caps perbankan maupun saham blue chip lainnya. Jadi wait and see aja. Terus Unilever gimana? Ini aku bahas saham-saham besarnya buat investing. Untuk saham-saham kecilnya yang potensi multi bagger kita bahas di Cuantastik besok. Jadi teman-teman langsung aja daftar ke mtrade.id/cuantastik, dan teman-teman juga kalau misalkan udah user atau member mTrade bisa dapetin seminar Cuantastik ini gratis ya. Langsung aja ke mtrade.id gitu ya kalau mau daftar jadi user mTrade. Nah ini perhatikan kalau Unilever sendiri ini masih sideways dengan supportnya 4620, jadi masih oke buat untuk investasi jangka panjang. Ini ada yang nanya Enawa 1966 Miss, apakah ini momen seperti kembali titik nol saham-saham? Enggak, tenang aja ya. Ini market memang bakalan koreksi.
Amerika kemungkinan bisa resesi, tapi resesi itu tidak semenyeramkan yang kamu bayangin. Aku juga sempat ngeliat satu video Dave Ramsey ini salah seorang pakar keuangan juga di US. Dia bilang bahwa kalau misalkan terjadi resesi itu ya untuk sektor properti bakalan melambat dikit, tapi nggak akan sampai yang parah-parah banget kok, nggak sampai turun-turun banget harganya. Daya beli juga masih ada meskipun agak-agak turun dikit gitu. Jadi it's not the end of the world. Kita udah melewati masa yang sangat susah sekali di tahun 2020 bulan Maret, waktu itu turun dalam, kemudian cepat naiknya memang karena didorong stimulus. Nah sekarang ini market kita lagi terkontraksi dalam proses untuk recovery perekonomian yang lebih baik, meskipun ada deleveraging dari The Fed. Deleveraging itu memperlambat perekonomian. Tapi saya percaya kalau misalkan China lockdown udah dibuka, sebenarnya kuncinya tuh di China. Kalau lockdown udah dibuka, supply barang semakin banyak, maka deleveraging dari The Fed ini akan berakhir dengan lebih bagus gitu, berakhir secara beautiful gitu. BIRD aku udah bahas tadi ya, jadi sekarang juga dia lagi turun ke support Fibonacci bagusnya dan volumenya masih kecil, sebenarnya masih menarik. Tadi aku udah bahas BIRD, kita bahas besok lagi gitu. Oke. Cuan kotos-kotos di PTDU, be very careful ya, karena teman-teman yang scalping kayak gini memang sekarang marketnya tuh lagi, sorry kata, memang lagi sucks banget gitu, kayak sektor nggak banyak saham bagus yang lagi bergerak naik. Yang gerak tuh saham second liner, third liner, kayak maaf kata tuh goreng-gorengan aja gitu. Jadi aku nggak ngomong PTDU gorengan atau gimana, enggak, tapi be very careful dengan saham-saham yang secara likuiditas kurang. Ini aku bukan ngomong PTDU secara khusus ya, tapi volatility-nya itu kayak gini, naik turunnya tuh kayak kenceng banget. Be very careful, hati-hati banget ya teman-teman ya. Kalau misalkan mau masuk saham ginian tuh kayak hiburan aja. Kalau aku pribadi sih nggak fokus saham ginian gitu loh. Scalping oke, tapi kalau kamu nggak komit, saya mengenal beberapa teman saya memang mereka spesialis scalping gitu, tapi mereka komit bener-bener nongkrongin di depan monitor. Kalau kamu nggak bisa nongkrongin di depan monitor, sebaiknya jangan. Dan saya percaya banyak di antara kita tuh sibuk, nggak bisa nongkrongin depan monitor. Jadi ya teman-teman sebaiknya fokus untuk jangka menengah dan panjang, sementara kita belum bisa trading agresif saat ini gitu. Oke. Sepi dan sering terjun mulu, tenang ya. Kalian kan kalau ngelihat market 1-2 hari ini marketnya turun, wajar. Kenapa? Dari awal tahun sampai Mei kemarin IHSG tuh udah naik signifikan dan yang paling tinggi se-Asia Pasifik loh. Naiknya tuh kalau nggak salah sekitaran 10%. Teman-teman perhatikan ini, masa ya turun sehari terus teman-teman melupakan bahwa IHSG growth-nya udah sangat tinggi. Nih, iya sih, growth banyak ini kayak dihapus cuman dalam beberapa hari aja. Tapi ini wajar kalau IHSG koreksi, apalagi kondisi The Fed seperti kondisi global seperti ini. Udah naik 10%, masa iya ada naik gak boleh turun gitu. Jadi tenang aja lah, gak usah terlalu gimana banget. Yang penting uangnya uang dingin gitu. Oke, terus Inco gimana? Masih wait and see teman-teman, tadi breakdown. Tapi balik lagi ke atas supportnya, jadi wait and see dulu. Aku nongkrongin depan komputer tapi gak pandai scalping. Gak harus ditongkrongin kalau marketnya kayak gini. Kalau udah dapet rekomendasi dari M-Trade, udah dapet real time dari M-Trade, pakai itu aja gak apa-apa. Jadi market seperti ini tuh bukan berarti gak ada peluang ya. Tahu-tahu bisa ada peluang bagus. Karena sebenarnya ini yang ditunggu oleh investor besar. Investor institusi itu mereka suka banget beli kalau pas lagi turun atau di bawah, nyerok di bawah. Mereka bukan tipe kayak trader retail yang suka FOMO atau ngejar di atas, makin ke atas makin dikejar, salah. Kalau fundamental bagus justru semakin turun semakin dikejar. Jadi kita mikir kayak cara pikirnya investor besar atau fund manager gitu. Oke, ya. Udah lama gak ada giveaway. Oke, aku kasih giveaway buat yang bertahan masuk lagi di sini. Meskipun tadi IG live aku sempat keputus. Aku kasih buat 5 orang dapat M-Trade 7 hari. Aku kasih pertanyaan teman-teman. Pertanyaan atau ini ya, aku pilihin yang rajin nonton ya. Tapi kayak yang rajin nonton nanti aku salah pilih, nggak fair, di omel-omelin lagi. 5 orang deh, aku jawabnya, aku pilihnya random. Pertanyaan aku adalah pertanyaan aku
aku adalah oke. Sebutkan beberapa saham yang layak untuk diserok ketika market turun. Tadi aku udah bahas buat diinvestasi. Boleh disebut. Oke, sambil nunggu teman-teman semuanya mau ngejawab pertanyaan ini, aku mau infoin besok ada seminar saham multi-bagger semester 2 tahun 2022 jam 10 pagi. Langsung aja ke mtrade.id/cuantastik mtrade.id/cuantastik ya. Nio Putri 123, Andre Bem, Maria Sinta Ayu, Binsar 9876, Hendra B9 Scudetto. Oke, udah berapa ya? 1, 2, 3, 4, udah 5 orang. Pemenangnya 5 orang. Langsung aja DM saya dengan kode EMT7, nama, email, dan WhatsApp. Kamu dapat MTrade 7 hari. Semoga bermanfaat. Itu aja dari saya. Jangan lupa teman-teman kalau mau dapat bimbingan langsung dari kita, langsung ke mtrade.id ya. Jadi di kondisi market kayak gini masih ada peluang, bahkan kita masih bisa take profit. Saya Ellen May, salam profit, selamat malam semuanya, bye bye. Jangan lupa download aplikasi MTrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.